Oke, selamat pagi ya, salam sejahtera ya, Swastiastu ya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saudara-saudara, ya, mahasiswa Universitas Berasia ya, mata kuliah apa itu komunikasi data dan jaringan komputer ya. Mata kuliah kita ini ya sampai pertemuan apa itu 14 ya, 15 ya. Nanti goalnya adalah Anda melakukan simulasi ya, simulasi dengan simulator online ya, simulator boleh katakanlah simulator yang umum ya, boleh dengan Cisco Packet Tracer ya, atau juga dengan apa itu simulator jaringan ya, itu yang umum ya. Satu lagi itu apa? Itu Wireshark ya, Wireshark itu juga boleh ya. Dan juga kalau misalkan Anda punya contoh-contoh simulator jaringan yang lain nanti boleh dihadirkan di kelas ya. Nanti kita akan bersama-sama demo bagaimana merancang jaringan ya secara simulator ya. Syukur-syukur kalau Anda ya mampu membuat jaringan secara fisik ya. Nah, saudara-saudara, itu kita ini memang sudah berada dalam abad informasi ya, atau information age ya. Information age ini ya menjadi suatu keberhasilan peradaban manusia ya. Manusia itu butuh komunikasi ya, yang itu diawali dengan manusia itu memang sebagai makhluk sosial, dia butuh berinteraksi, butuh bertukar informasi ya, sehingga alat bantu teknologi yang pertama kali ditemukan zaman itu adalah telegraf ya. Telegraf itu komunikasi antar daerah, antar benua ya, dengan cara dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik ya, sehingga manusia itu mendapatkan informasi kejadian-kejadian dari tempat lain ke tempat itu menuju ke dirinya ya, informasi ya, menuju ke tempatnya dengan cukup yang sangat cepat ya. Nah, saudara-saudara, information age ini ya itu mensyaratkan adanya ya kan aktivitas-aktivitas ya kan, bertukar informasi ya, bertukar informasi yang itu ada dua ciri ya. Itu perkembangan dunia kita ini ya, informasi itu sebenarnya tiga ciri ya. Informasi itu cepat dikirimkan ya. Zaman saya dulu kalau mau ngirim surat ke pacar itu harus pakai pos ya, nulis beli perangko, ngarang, kirim ke pos gitu kan. Nanti kemudian kita dapat surat balik ya. Kemudian di dalam surat itu ada tulisan dengan 4 kali 4 16. Ya, sempat nggak sempat harus dibalas. Gitu zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang ya, ini saudara-saudara ya, itu nggak ada ya. Pacaran model saya dulu itu nggak ada. Zaman sekarang nggak ada. Masih ada yang kirim itu korespondensi pakai surat pos pacaran Ada ya. Pak, Mas Pian Pak. Gimana? Mas Pian Pak, masih Pak. Oh, ya bagus lah. Ya, kalau ada yang ada itu juga bagus juga ya. Artinya kan ada seninya ya. Orang melakukan milih itu bukan berarti dia tidak tahu teknologi. Itu kan anu aja ya. Contoh aja. Ciri khas yang pertama adalah informasi itu cepat ya. Yang kedua adalah besar informasinya itu. Zaman saya dulu saudara-saudara kirim surat ke pacar itu dibatasi oleh berapa halaman kan? Ya, dibatasi oleh halaman. Nggak bisa kirim foto lagi. Kalau kirim foto kita harus nyetak ya kan, pakai kodak film. Ya, kodak film foto dulu gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, kalau sekarang ya kan, Anda mau ngirim email, mau ngirim WA, sosmed ya kan, itu nggak dibatasi. Ya. Kirim foto, kirim video, ya kan, itu berarti ciri khas information age ini adalah secara fisik adalah informasinya unlimited. Yang ketiga adalah informasi itu all at once, ya, dapat diperoleh secara serentak langsung di hadapan kita. Jadi ciri khas information age ini ya, itu harus ditopang oleh namanya teknologi informasi dalam bentuk jaringan komputer, network ya. Dan jaringan komputer kita saat ini saudara-saudara ya, itu mengatasi yang namanya information lag tadi yang saya sebutkan ya. Jadi tidak ada lagi keterlambatan informasi ya. Tidak ada keterlambatan informasi atau informasi yang telat ya, akibat adanya kendala dalam jaringan ya, jaringan telekomunikasi dulu, jaringan telekomunikasi ya. Kalau kita lihat jaringan telekomunikasi ini ya sudah menyatu dengan jaringan komputer
Ya, semua jaringan telekomunikasi itu sebetulnya adalah merupakan komputer. Kita menggunakan HP kita, ya, kita menggunakan telepon kita, itu semua sudah jaringan komputer. Kalau dulu jaringan telekomunikasi dengan jaringan komputer itu spirit, terpisah. Ya. Jaringan telekomunikasi berdiri sendiri, komputer berdiri sendiri, ya, sehingga akhirnya menyatu, ya, merge, ya, menjadi satu platform, ya, seperti sistem 3G, 4G, 5G, ya, wireless, ya, itu sudah menyatu antara jaringan komputer dengan jaringan telekomunikasi sebagai eh, infrastruktur atau platformnya, seperti itu, ya. Jadi jaringan komputer kita saat ini, ya, itu sudah menyatu dengan jaringan telekomunikasi, ya, sudah bisa melakukan itu mengatasi permasalahan information lag, ya, dan juga sudah bisa secara fisik, ya kan, menghadirkan informasi cepat, ya, kemudian itu besar, ya, kemudian itu serentak, ya, all at once, ya, atau simultan, seperti itu. Saudara-saudara, ini adalah itu komputer, bukan komputer, ya, alat telekomunikasi generasi pertama, ya, menggunakan telegraf, ya, oleh dengan sandi Morse, ya. Kalau Anda pernah belajar pramuka, ya kan, Anda pasti mengenal tuh sandi Morse, ya, titik, garis, garis-garis titik, ya, seperti itu, ya. Sehingga sinyal dikirimkan ini dalam bentuk elektronik, ya, itu mohon maaf, dalam bentuk elektrik, ya, itu adalah merupakan propagasi atau perambatan gelombang elektromagnetik di dalam satu media kabel, ya, atau juga di dalam media udara, seperti itu, ya. Kemudian telepon, ya, telepon ditemukan, ya, abad 19 oleh Alexander Graham Bell, ya. Telepon itu, ya kan, salah satu contoh, ya kan, apa itu eh, piranti telekomunikasi yang pertama manusia, ya. Manusia bisa berkirim suara yang awalnya hanya sandi, sekarang bisa berkirim suara dengan metode telepon oleh Pak Alexander Graham Bell, ya. Kemudian dirancanglah, ya kan, komunikasi, ya, itu jarak jauh, ya, satelit, ya, Telstar satelit, ya, bercoba, ya kan, itu merancang, ya kan, komunikasi satelit, ya. Kalau dulu ada telepon satelit, ya, menggunakan teknologi AMPS, ya kan, advance, ya, mobile phone system, ya. Jadi HP kita itu terhubung dengan satelit, ya, sehingga bisa koneksi dengan beberapa negara, seperti itu. Kemudian sudah betul telekomunikasi, ya kan, itu mobile konsep, ya. Mobile konsep ini tahun 70-an dimulai, ya, atau 80-an, ya, dimulai mengenai konsep mobile phone, ya. Dan kita udah itu bisa merasakan, ya kan, itu perkembangan daripada mobile communication ini, ya. Sehingga semua akhirnya berkembang, saudara-saudara, menjadi teknologi itu seluler, ya, mobile seluler, ya, menggunakan gelombang microwave, ya. Kemudian beriringan dengan itu, ya, itu teknologi komputer jaringan itu berkembang, ya kan, kemudian menyatu, ya. Jadi ide dasarnya adalah kalau komputer itu bisa digunakan sebagai jaringan komunikasi data, ya kenapa tidak menggunakan jaringan telekomunikasi? Sehingga ide dasarnya adalah menyatukan jaringan komputer menggunakan jaringan telekomunikasi itu adalah suatu keniscayaan, dan akhirnya terbukti, ya. Jaringan komputer itu sudah menyatu di dalam jaringan telekomunikasi, seperti itu, ya. Jadi kita sebagai orang informatika, ya, itu mau nggak mau harus mempelajari kuat di dalam konsep jaringan komputernya, tapi juga paham cara kerja daripada infrastruktur jaringan telekomunikasinya, ya. Karena nanti Anda bekerja atau juga saat ini Anda bekerja, Anda, Pak, ini menggunakan jaringan apa? Fiber optik. Fiber optik itu apa? Bagaimana ilmunya? Nah, ilmunya adalah transmisi gelombang sinar laser di dalam fiber optik. Apa bedanya fiber optik dengan kabel biasa? Nah, itu Anda paham cara kerjanya. Jadi secara jaringan Anda kuat, ya, komputer, ya, tapi secara infrastruktur platformnya juga Anda mengetahui, ya, seperti itu. Supaya nanti nggak kalah dengan ilmu elektronik atau ilmu elektro atau juga ilmu telekomunikasi, seperti itu, ya. Saudara-saudara, itu dunia telekomunikasi kita ini, ya, itu sudah sangat advance, ya, sudah sangat advance, ya, sudah sangat canggih sekali, ya. Ini itu internet, ya, karena komputer itu dirancang, ya kan, ternyata bisa berkomunikasi, ya.
Jadi internet itu awalnya adalah penelitian daripada apa itu ARPANET ya, yang di Amerika sana ya, untuk kepentingan itu akademi militer ya. Jadi mereka punya ide kan bahwasanya militer itu butuh suatu komunikasi yang rahasia yang tidak bisa itu disadap oleh musuh ya, maka digunakanlah konsep jaringan komputer ya, sehingga internet itu ya, awalnya yang didesain oleh itu orang-orang di Amerika sana ya, ARPANET ya, kemudian akhirnya berkembang menjadi suatu konsep ya kan, networking ya, jaringan komputer yang kita manfaatkan saat ini ya. Saudara-saudara, itu internet ini ya sudah sangat advance ya. Internet sekarang ini sudah berkembang menjadi konsep ya itu jaringan yang global ya. Saat ini ya kan, internet kita ini masih di-provide oleh provider telekomunikasi ya. Ke depan ya, provider telekomunikasi ini ketar-ketir, ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Ada yang tahu jawabannya, saudara-saudara? Ada yang tahu kenapa provider internet kita dari perusahaan operator telekomunikasi itu ketar-ketir? Kenapa? Juga itu kali Pak, apa namanya? Semakin tinggi apa ya, kayak bus clock dari itunya kan harus lebih upgrade lagi gitu Pak. Biasanya kan gitu. Untuk upgrade kan nggak cepat gitu. Ya, jadi provider telekomunikasi itu takut kehilangan pelanggan. Kenapa takut kehilangan pelanggan? Karena ada provider yang lain. Nah, siapa provider yang mengancam dunia saat ini? Starlink. Ya, Starlink, ya, Internet from the space, ya. Jadi Elon Musk ini punya rencana ya membuat konsep Internet from the space. Internet from the space itu berarti apa? Kita mengakses internet itu nggak lagi ke operator pakai jaringan wireless ya, atau radio microwave ya, tapi kita langsung ke satelit ya. Idenya seperti itu. Gimana caranya? Elon Musk ya kan setiap bulan ya itu meluncurkan roket ya kan untuk deploy satelit. Satelit ini ya nanti menutupi permukaan bumi ya, mengcover permukaan bumi ya, yang permukaan bumi itu langsung menyentuh ke user, direct ke user. Jadi kalau kita nanti ke depan ya, langganan internet kita ini ya, kita itu langganan ke Elon Musk ya. Kayak terus Starlink ya. Jadi Starlink itu adalah jaringan komputer, jaringan internet ya di atmosfer, tepatnya di konstelasi Leo ya, Low Earth Orbit. Konstelasi Leo, Low Earth Orbit ya, di situ ditanamkan ribuan satelit ya. Rencananya Elon Musk itu akan mendeploy gitu kan 4.000 satelit di atas ya. Anda bisa bayangkan tuh, di atas bumi itu nanti ada 4.000 satelit ya, yang itu antar satelit berkoneksi menjadi konfigurasi intersatellite. Dan itu apa? Cloud computing. Ya, cloud computing. Jadi nanti apa? Internet kita itu dari atas, dari internet from the space. Nah, itu salah satu contoh itu perkembangan yang saat ini lagi rame ya, bahwa ya kan operator-operator kita ini ya siap-siap gigit jari karena selama ini terlalu itu mahal ya harga daripada internet ya. Jika Elon Musk itu mau bikin gagasan kan internet murah ya, internet gratis ya dari luar angkasa ya, internet from the space seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, data communication ini sebetulnya adalah merupakan itu cara ya komputer itu bisa mengirimkan informasi atau data secara timbal balik ya, antar komputer satu sama lain ya, dari satu tempat ke tempat lain ya, melalui suatu media transmisi ya. Media transmisinya adalah boleh menggunakan fiber optik, boleh menggunakan koaksial, boleh menggunakan udara, boleh menggunakan laut, air, boleh menggunakan ruang hampa ya. Jadi media transmisi itu banyak sekali pilihannya sesuai dengan perkembangan dunia telekomunikasi ya. Pak, memang ada Pak bawah air? Ada ya, untuk submarine communication. Submarine communication ini ya kan membuat konsep ya kan komunikasi data bawah air ya, laut ya, untuk komunikasi data peralatan-peralatan militer, peralatan-peralatan eksplorasi bawah laut ya. Itu menggunakan konsep submarine communication ya. Kemudian luar angkasa ya kita udah tahu satelit ya. Kemudian udara ya,
situ ada microwave, ada free space optical communication, ada optical wireless communication, ya. Kemudian kalau menggunakan transmisi itu kabel koaksial tembaga, ya, ada yang Anda gunakan saat ini ya di tempat Anda ya, ada itu UTP LAN network, ya. Kemudian juga ada kabel koaksial, ya. Kemudian juga fiber optik, ya, fiber optik juga digunakan, ya. Jadi saudara-saudara, jaringan komputer ini ya ternyata bisa menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah ada dan berkembang, baik itu untuk platform terestrial ya di permukaan bumi, ya, di bawah laut, ya kan, bahkan sampai di udara, bahkan sampai juga di luar angkasa seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, ciri khas daripada perkembangan dunia jaringan komputer tadi kan, tadi Pak Ucup menyampaikan bahwa ciri khas daripada information age itu adalah komunikasi datanya itu besar, unlimited, betul. Sehingga apa? Sehingga untuk mengikuti perkembangan cloud computing atau big data ini kan, dunia telekomunikasi membuat satu konsep yang namanya broadband, ya, communication technology, broadband, ya, komunikasi data pita lebar. Apa itu maksudnya pita lebar? Ya, jadi informasi itu di broadcast ya di kanal atau saluran frekuensi yang sangat lebar, ya. Anda bisa bayangkan ya kan kalau Elon Musk itu berhasil membuat suatu konsep intersatellite ya, atau mohon maaf ya, internet from the space, maka satelit itu harus bisa menghubungkan ya kan 5 miliar penggunanya atau 7 miliar ya. Saat ini kan manusia ada 7 miliar. Itu 7 miliar pengguna itu disatukan oleh jaringan intersatellite di luar angkasa, ya. Sehingga apa? Sehingga model komunikasinya adalah bukan lagi komunikasi yang bersifat fisikal, ya, tapi dia broadband, ya, broadband atau itu broadcast information ya kan for all spectrum atau channel. Saudara-saudara, hubungan jaringan komputer itu sederhana. Sebenarnya hubungannya adalah antara server dengan klien, ya. Jadi kalau kita lihat ya, komputer itu sebetulnya hubungan komunikasi antara ya betul pelanggan ya dengan penyedia, ya, penyedia dan pelanggan, ya, penyedia dan user, ya. Jadi itu jaringan itu ya merupakan satu jaringan, jaringan komputer ini merupakan satu jaringan yang katakanlah ya kan ada yang mengatur, mengelola, ada yang menggunakan, ya. Pengatur dan pengguna ini saudara-saudara merupakan hubungan antara server dengan klien atau server dengan user, ya, secara fisik. Nah, secara sistem ya diatur dengan yang namanya protokol, ya. Jadi hubungan antara penyedia jaringan ya dengan pelanggan atau user, ya, terjadi satu akses komunikasi data secara timbal balik itu diatur oleh yang namanya protokol. Nah, protokol itu apa? Protokol itu adalah tata cara mengirim dan menerima data, ya. Jadi protokol itu dalam definisi kita sederhana ya, secara itu teknikal ya, aturan-aturan untuk mengirimkan dan menerima data. Nah, itu ya. Jadi nanti kita akan mengenal yang namanya TCP/IP ya, transmission control protocol ya. Kita juga nanti mengenal yang namanya IP Internet Protocol ya, dan protokol-protokol yang lain ya, yang itu adalah sesuai dengan OSI layer yang kemarin kita diskusikan di dalam LMS ya. Saudara-saudara, inilah sederhana ya, itu jaringan komputer yang sederhana, yang basic ya, dalam konfigurasi apa ini kalau menurut Anda? Konfigurasi jaringan komputer. Jaringan komputer kan ada banyak ya, ada tree, stars, bus, ya, topologinya ya, topologi bus, ya, topologi star, ya. Ini apa kalau menurut Anda? Star, Pak. Ya, pinter sekali, ya, star, ya. Jadi itu sih gampang ya, gampang sekali ya. Jadi konfigurasi jaringan komputer itu dalam bentuk topologi kan, itu betul ada beberapa macam, ya, ada kombinasi juga, ya. Kita ambilnya gimana? Ya, menurut sesuai dengan itu yang paling gampang ya, ada tree, ada star, ya, ada bus, ya, sesuai dengan kebutuhan kita mendesain satu jaringan, ya. Saudara-saudara, jaringan komputer itu dibedakan juga berdasarkan area coverage-nya, ya. Ada LAN, ya, ada backbone network, ada MENS, ya, Metropolitan Area Networks, ya kan, ada WANS, ya, Wide Area Networks, ya, Wide Area itu WANS, ya. Jadi dibedakan berdasarkan skala apa itu
skala atau kapasitas jaringan komputer yang dihubungkan, ya. Jadi ini juga nanti berkembang menjadi konsep wireless, ya, wireless LAN, ya. Wireless juga berkembang menjadi wireless gelombang radio dan juga wireless optical. Nah, itu berkembang terus. Jadi ilmu jaringan kita ini berkembang ya kan saat ini ya, dari yang katakanlah jaringan terhubung secara fisikal sekarang berkembang ke era wireless, ya. Termasuk yang intersatellite tadi yang kita bahas itu adalah jaringan wireless, wireless from the space, ya, seperti itu. Saudara-saudara, itu tadi udah kita bahas ya, contoh-contoh jaringan ya, contoh jaringan itu yang merupakan hubungan antara komputer satu sama lain ya. Dia dirangkai ya. Nah, dirangkai menjadi suatu hubungan koneksi antar komputer ya, yang itu diatur oleh namanya protokol ya. Nah, protokol ini saudara-saudara ya dibantu lagi oleh satu device yang namanya adalah switch atau multiplexer. Nah, fungsi switch ini saudara-saudara atau switch namanya sesuai dengan namanya switch, saklar. Ya. Jadi antar komputer itu bisa berhubungan satu sama lain karena ada yang ngatur secara saklar. Saklarnya ya, komputer satu bisa terhubung dengan komputer dua, dua bisa ketiga, karena ada yang ngatur. Saklarnya adalah apa itu bisa kita katakan bahasa sekarang adalah router. Sebenarnya ini router ini adalah bahasa eh, pemrograman ya. Dia sebetulnya bukan router, tapi secara teknikal adalah multiplexer ya. Jadi menyampur sinyal tapi juga mengatur hubungan sinyal ya. Jadi semua sinyal itu ya kan dihubungkan oleh yang namanya semua sinyal dari komputer satu hingga komputer sekian ya menyatu dalam itu saklar itu multi input, multi output ya, yang namanya adalah multiplexer atau switch ya. Jadi bahasa kita sekarang adalah router ya, karena router ini sebetulnya bahasa pemrograman bukan bahasa device seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, dengan cara inilah komputer itu akhirnya bisa berhubungan atau bisa berkoneksi satu sama lain ya. Komputer satu mau betul mengakses data dari komputer yang kedua bisa ke satu atau ke tempat lain ya secara simultan ya. Karena apa? Karena ada yang mengatur itu secara fisik yaitu saklar elektronik tadi itu. Saklar elektronik ini ya sesuai dengan namanya saklar ya. Nyambung enggak gitu ya. Nyambung enggak ya. Jadi tapi kecepatan penyambungannya gitu kan sangat cepat ya. Sehingga dalam 1 detik kan itu bisa menyambungkan ya kan sekian ribu koneksi ya, sekian ribu bahkan juga sekian juta koneksi tergantung dari kemampuan betul multiplexing datanya seperti itu. Saudara-saudara, itu internet ya dan betul nama juga jaringan. Net itu adalah network ya, apa betul singkatan dari network ya. Jadi betul jaringan kita ini sebetulnya bisa dikatakan jaringan intranet atau juga internet artinya dalam arti slash extranet ya. Jadi jaringan itu boleh diatur secara internal dan juga boleh secara itu secara eksternal ya. Jadi kalau kita menggunakan jaringan internal ya itu hanya cukup ya kan menggunakan ya kan protokol yang sederhana ya, tidak menggunakan internet protokol. Tapi kalau jaringan kita sudah ekstra maka kita menggunakan yang namanya konsep ya kan internet protokol ya, TCP/IP seperti itu ya. Saudara-saudara, itu jaringan itu bekerja berdasarkan eh, fungsi daripada suatu komputer. Komputer itu di dalam dia itu mengolah data, mengirimkan data, menerima data, ya kan? Itu mengacu kepada yang namanya standarisasi daripada cara kerja komputer yang dinamakan sebagai OSI layer yang kemarin Anda bahas itu. Ya, jadi OSI layer ini, saudara-saudara, merupakan contoh aliran data. Ya, aliran data yang mengalir mulai dari layer itu physical layer ya, sampai ke transport layer, sampai ke application layer yang paling atas ya. Dan itu adalah semuanya gitu kan, itu mengalir menjadi bentuk-bentuk representasi data ya. Yang paling penting adalah ya di dalam jaringan komputer itu ya yang berproses adalah atau yang mengalir adalah sinyal digital ya. Ini kita nggak boleh lupa ya karena kan itu ini bentuk fisiknya kan Pak. Sinyal yang mengalir itu apa Pak? Baik itu menggunakan fiber optik, baik itu menggunakan wireless, baik itu untuk bawah air, tetap sinyal digital ya, digital signal ya, biner
01 ya. Jadi sinyal-sinyal digital ini saudara-saudara mengalir di dalam jaringan ya, itu dalam berbagai macam bentuk dan skema ya, sesuai dengan teknologi yang ada saat ini ya, itu mengolah sinyal digital. Itu yang paling penting ya. Nah, jadi kemarin kita sudah itu membahas ya tentang Open System Interconnection ya, OSI layer ya, Open System Interconnection ya. Itu artinya apa saudara-saudara ya? Jadi komputer itu sebetulnya ya kan yang berkomunikasi itu ya tidak semata-mata device ya, tidak semata-mata pirantinya, tapi yang berkomunikasi itu adalah sistemnya ya. Ini jangan lupa ini. Jadi itu walaupun kita sudah Anda mencolokkan komputer ya, mencolokkan kabel LAN ya, tapi kalau di situ nggak match ya OSI-nya itu tidak terjadi yang namanya pertukaran data atau juga penerimaan data ya. Jadi OSI ini memberikan suatu gambaran kepada kita bagaimana komputer itu bisa mengolah data, berkomunikasi data secara internal, bahkan sampai berkomunikasi data secara eksternal seperti itu ya. Saudara-saudara, itu OS layer ini kemarin yang Anda kupas ya, itu sudah semuanya benar semuanya ya, Anda itu sangat bagus sekali ya. Ya, jadi kalau kita membahas jaringan ya, kita itu berada di layer berapa kira-kira kalau kita membahas jaringan komputer? Di layer berapa kira-kira? Eh? Ya, kira-kira di layer ini ya. Sini ya. Sini, ya. Jadi kita membahas jaringan komputer itu ya, ada 4 layer yang terlibat ya. Ya. Ada transport layer, network layer, ya, data link, ya, juga physical layer, ya. Jadi kalau kita bahas ilmu jaringan komputer, ya kan, paling tidak ini, ya. Kalau terkait dengan security, ya paling tidak itu di sini. Ya kalau security, memang ya itu kita sudah beranjak ke lebih atas lagi, ya. Jadi kalau itu kualitas informasi, ya paling tidak kita ya kan, itu di atasnya, bukan lagi di daerah physical layer, ya, tapi di dalam itu kualitas data atau informasi ya, sistem security ya, atau juga betul kriptografi ya, atau juga kualitas informasi itu kita sudah beranjak dari physical layer atau juga transport layer ya, karena itu menyangkut daripada itu algoritma suatu sistem keamanan seperti itu. Saudara-saudara, yang paling penting adalah di dalam kita membuat satu model itu jaringan komputer, itu kita tahu bahwa komputer ini ya ternyata tidak semata-mata itu suatu protokol yang sangat itu yang sangat statik ya. Dia juga dinamik ya. Dinamik mengikuti daripada suatu platformnya, platform fisiknya. Sebagai contoh ya, Anda kalau misalkan pernah ngotak-ngatik jaringan komputer ya, jaringan LAN ya kan, Anda ngeping ya, ngeping jaringan, routing jaringan ya. Kemudian Anda ngukur itu, Anda bisa mendapatkan timbal balik ya, bisa mengukur performa jaringan. Itu ternyata ya, jaringan itu adalah ilmu yang dinamik. Kenapa? Karena jaringan komputer kita ini ditempatkan di jaringan telekomunikasi. Nah, inilah jadi masalah ya. Jadi kalau jaringan komputer ditempatkan jaringan telekomunikasi, ini baru muncul masalah-masalah yang itu ya kan, kita sebagai orang informatika harus mengetahui performansinya, network performance atau quality of service di dalam ilmu komputer kita ya. Jadi ilmu jaringan ini diukur yang namanya dengan performansi, kinerja jaringan. Ya. Apa namanya? Ya, quality of service. Ya, quality of service ini ya nanti akan kita bahas ya, apa saja itu quality of service atau bagaimana cara kita mengukur performansi jaringan, ya. Sepakat nggak Anda itu jaringan kita itu naik turun? Internet kita ini. Betul, Pak. Betul kan? Nah, itu juga sama. Kenapa? Karena jaringan komputer kita ini tadi yang sebutkan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi kita ini bentuknya adalah fisik, ya. Ada microwave, wireless, ada yang fiber optik, ada yang satelit. Nah, ini ternyata di dalam ilmu-ilmu ini ya, ilmu-ilmu telekomunikasi ini ya, performansi jaringan fisiknya itu dinamik ya, dipengaruhi oleh banyak faktor. Intinya adalah kalau kita lihat ya, kita pelajari ya,
jaringan-jaringan telekomunikasi ini ternyata menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pembawa informasi. Gelombang elektromagnetik sebagai pembawa informasi ini merambat di media. Nah, pada saat merambat itulah ya gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan berbagai macam medium. Yang di kabel ya itu berinteraksi dengan medium kabel. Yang di fiber optik berinteraksi dengan fiber optik. Yang berinteraksi udara ya microwave radio berinteraksi dengan medium udara. Nah, interaksi gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara ternyata mempengaruhi pembawaan pesan ya atau modulasi ya, pembawaan pesan ya. Jadi dalam istilah itu ilmu telekomunikasi atau elektro ya, data yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik ini ternyata terpengaruh oleh medium. Sehingga apa ya? Sehingga itu nanti di dalam ilmu jaringan komputer berpengaruh kepada performansinya ya. Seperti yang kita rasakan saat ini kan, kadang internet cepat, kadang lambat ya, kadang juga naik turun, sinyalnya juga naik turun ya. Seperti WiFi Anda di rumah saat ini ya, apalagi Anda saat ini menggunakan Zoom ya kan, Anda menggunakan Zoom, Anda menggunakan YouTube, Anda menggunakan Netflix ya, udah pasti itu jaringan Anda berat ya karena Anda request multi data ya, multi data, sehingga itu juga berpengaruh kepada performanya juga ya. Jadi jaringan komputer kita ini saudara-saudara dipengaruhi karena ada dua hal ya. Satu, karena jaringan telekomunikasi yang digunakan sebagai penempatan jaringan komputer itu dynamic. Yang kedua adalah karena perilaku usernya ya. Perilaku usernya itu kan itu ternyata juga berpengaruh kepada performansi jaringan ya. Kalau Anda request banyak sekali ya jaringan itu semakin berat ya untuk memenuhi permintaan Anda ya. Nah, saudara-saudara, itu dalam kesempatan yang itu sebagai permulaan perkuliahan kita ini ya, ini adalah kita mengenal bahwasanya jaringan komputer kita ini ya itu adalah pada prinsipnya adalah menggunakan jaringan telekomunikasi saat ini ya. Karena menggunakan jaringan telekomunikasi, maka ke depan ya kita sebagai orang informatika tidak boleh alergi ya. Orang informatika itu harus juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain supaya dia tidak dia network engineer ya. Network engineer itu dia bagian melakukan pemeliharaan jaringan. Itu tidak cukup hanya routing protokol itu nggak cukup. Dia harus lebih besar lagi kan mempelajari jaringan tapi itu fisiknya. Akan nanti kalau ada masalah, Pak ini putus jaringannya Pak. Kok tahu? Ya kan ini Pak. Ya, nah itu ya. Jadi itu salah satu contoh kemampuan anak informatika ya kan. Dia sebagai network administrator tapi juga paham cara kerja bahwa jaringan komputernya ini menggunakan jaringan telekomunikasi, satelit ya, fiber optik ya, wireless ya, dikuasai semuanya. Sehingga kalau ada masalah ya kan, itu masalahnya adalah apakah itu masalah itu permasalahan hardware komputernya ataukah itu permasalahan transmisi jaringan. Nah, ini anak informatika harus kuat di sini ya. Selanjutnya adalah untuk pertemuan kita selanjutnya ya kita akan membahas gitu kan itu kualitas atau performansi jaringan sehingga kita nanti bisa mengetahui ya kenapa sih jaringan komputer itu ya secara itu parameter nomor satu tadi ya itu kok berpengaruh jaringan telekomunikasi ini kepada jaringan komputer ya. Ya, pasti berpengaruh. Nah, apa pengaruhnya? Nah, itulah insya Allah minggu depan akan kita bahas ya. Ada pertanyaan saudara? Izin Pak, Ya, silakan. Eh, saya sedikit belajar tentang overclocking Pak. Kan di situ juga sama ya Pak, kayak proses-proses gitu Pak. Nah di overclocking kan kita kan sering kadang kalau yang prosesor generasi bawah gitu Pak. Misalkan AMD 4000 series, 3000 series, terus Intel yang di bawah generasi 9 gitu kan. Itu kan mengalami masalah biasanya kan keterlambatan kalau misalkan tabrakan aplikasi, misalkan kita buka game, buka YouTube, dan buka Zoom misalkan barengan, itu biasanya salah satu ada yang crash, Pak. Nah, untuk mengatasi crash kan pakai overclocking tuh, Pak. Biar bisa ngebuka power limit kalau jadi sobat PLN gitu kan, Pak. Nah, untuk jaringan ini apakah bisa, Pak, kita buka power limitnya itu menggunakan ya misalkan dari perancangan providernya atau apa gitu, Pak. Kayak contoh kasus kayak Mikrotik kan yang bisa pembagian jaringan yang
kecil atau besarnya bandwidth kan tergantung dari yang user mikrotiknya itu ya, Pak. Nah, itu kalau penerapannya hampir sama kayak overclocking di microprocessor itu memungkinkan nggak, Pak, untuk fiber optik atau yang space orbit itu? Terima kasih, Pak. Paling itu aja, Pak. Ya, bagus ya. Ada apa itu otak-atik prosesor ya. Berapa persen itu bisa di overclock maka prosesor Anda itu? Berapa persen? 26%, Pak. Wah, itu masih kecil itu. Zaman saya dulu 30% ya. Zaman saya dulu. DDR4 susah, Pak. Soalnya udah 100 derajat, Pak. Iya. Ya, pinter Anda. Ada efek overheat ya. Overheat. Itu gampang gitu. Zaman saya dulu tuh saya masih S1 kan, itu overclock itu sampai 30% ya. Tapi dengan konsekuensi kan itu overheatnya bisa kita siasati ya. Itu tapi bukan di Bukan ilmu PLN-nya, Pak, yang ya, agak susah, Pak. bukan di pembahasan kita hari ini ya, tapi nggak apa-apa, itu pertanyaan yang saya senang ya. Anda bagus ya, tapi itu punya kemampuan untuk ngotak-ngatik komputer ya. Saya ngotak-ngatik komputer itu udah 30 tahun yang lalu ya. Saya udah, kalau zaman sekarang saya nggak kuat nggak ngikuti perkembangan ilmu komputer karena banyak sekali tugas-tugas saya ya seperti itu. Oke, gimana caranya kita memperbesar bandwidth internet? Itu kan intinya pertanyaan Anda, betul nggak? Betul, Pak. Nah, bandwidth internet ini saudara-saudara nggak bisa diperbesar, ya, hanya bisa diperlancar, ya. Jadi mindset kita sebagai orang informatika, bandwidth internet itu sudah setting sama operator, ya. Kita itu tidak punya kuasa untuk memperbesar bandwidth, yaitu miliknya operator, ya. Operator berlanggan sekian giga, ya. Nah, itu nggak bisa kita betul taati karena itu kewenangan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah memperlancar koneksi datanya, ya. Jadi itu dulu mindsetnya kita harus kita benahi dulu, ya. Jangan sampai kita salah, Pak, saya mau mencuri bandwidth, nggak bisa, ya. Karena itu sudah diatur sama protokol mereka. Yang kita bisa lakukan adalah untuk jaringan internet itu adalah kita memperlancar komunikasi datanya. Tidak ada gangguan, ya. Jadi apa? Meningkatkan quality of service, ya. Dengan MikroTik, ya, kita bisa menggunakan teknik-teknik, ya kan, load balancing, ya, atau juga forward error correction, ya, macam-macam, ya, teknologi atau teknik bisa diterapkan di situ, ya. Jadi overclock bandwidth itu nggak bisa dari si kita, ya, itu dari si operator, ya. Nah, gitu, ya. Siapa namanya tadi? Adit, Pak. Adit, ya. Bagus Adit ya. Teruskan Adit ya. Angkat komputer ya. Pak, harus Ya. ke DDR5, Pak. Ya, itu bagus itu, ya. Jadi teruskan ya. Nanti Anda tugas akhir ya buat kayak gitu ya. Bagaimana cara Insya Allah, Pak. overclock, ya, overclock. Kalau bisa Anda juga bikin materi ya menggunakan YouTube ya kan, bagaimana cara overclock. Udah pernah kan, Pak, waktu itu yang saya bahas tentang DLSS 3 itu, Pak, yang Oh iya, iya, IC iya. dinamikasi. Ya. Nanti ditingkatkan lagi ya bagaimana cara bikin overclock AMD ya. AMD itu kan bagus untuk grafik ya. Untuk grafis kan dia kuat ya AMD itu ya. Karena itu dibandingkan dengan Intel. Iya betul ya. AMD itu masih bagus di grafik video. Iya, Pak. Tapi sekarang udah TSMC semua sih, Pak, microchipnya, Pak. Ya. Ya, saya udah nggak ngikuti itu 30 tahun yang lalu. Karena saya nggak kuat ngikuti ya. Kan dulu terakhir saya ngikuti Linux Debian, ya, itu saya udah nggak punya waktu lagi kan untuk belajar ilmu itu ya. Oke, bagus ya. Kita ketemu minggu depan, saudara-saudara ya. Saya senang dengan semangat Anda ya. Kita saling belajar satu sama lain ya dan meningkatkan kemampuan kita ya dalam memahami suatu permasalahan terkait dengan jaringan komputer ya. Sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.